Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bareng-bareng ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ke materi, penyampaian materi, Ibu mau tahu dulu, udah siap belum untuk belajar pada hari ini? Oh, bagus, siap ya. Untuk mengecek kesemangatannya, marilah Ibu punya tepuk semangat ya. Nah, kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada minggu ini. Yang pertama, siswa dapat memahami luas trapesium dan layang-layang. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan trapesium dan layang-layang. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan pada minggu hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi yang disampaikan pada minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Nah, betul sekali Dewi. Minggu kemarin kita membahas tentang luas bangun datar persegi dan luas bangun datar persegi panjang. Ada yang masih ingat tidak rumus luasnya? Nah, betul sekali Dek Alit. Nah, jadi luas persegi itu adalah sisi kali sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 4. Nah, ada yang masih ingat tidak luas dari persegi panjang? Nah, betul sekali Teh Febri. Luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, di sini coba ada yang masih tahu, ada yang masih ingat, atau ada yang udah tahu apa yang disebut dengan bangun datar? Coba acungkan tangannya kalau ada yang masih ingat apa itu disebut dengan bangun datar. Nah, betul sekali. Betul. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dari Teh Alit sampai Teh Febri. Yang kelompok 2 yaitu dari Dek Dewi sampai Dek Mary. Nah, coba kita di sini akan belajar matematika secara berkelompok. Udah duduknya per kelompok anak-anak? Nah, udah siap, bagus sekali. Nah, coba dilihat ya. Ibu di sini punya gambar. Nah, kelihatan tidak? Sama kelompok 2 kelihatan? Kelompok 1 kelihatan? Nah, ini adalah gambar apa anak-anak? Nah, betul sekali Teh Irna. Ini adalah gambar dari trapesium. Nah, betul sekali. Nah, ini ada gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar apa? Betul sekali Deh Hera. Ini adalah gambar layang-layang. Nah, di sini pada minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang luas dari bangun datar trapesium dan luas dari bangun datar layang-layang. Luas trapesium merupakan salah satu bentuk bangun datar
segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar yang saling berhadapan. Nah, jadi coba Ibu coba lihat ke sini semua ya, anak-anak, ke papan tulis. Ibu di sini akan menggambar trapesium. Nah, trapesium ini memiliki dua sepasang segitiga. Nah, untuk ada segitiga satu dan ada segitiga dua. Nah, trapesium juga memiliki dua sisi, yaitu ada sisi atas atau bisa disebut dengan A, dan ada sisi atas, bisa disebut dengan B. Nah, untuk mencari luas dari trapesium ini, nah jadi caranya luas trapesium sama dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2. Nah, ada yang tidak mengerti dengan rumus segini dulu. Nah, ini kan luas segitiga yang 1 dan luas segitiga yang kedua. Karena trapesium itu tadi udah Ibu jelaskan memiliki dua. Betul, Febri memiliki dua segitiga. Jadi ada segitiga 1 dan segitiga 2. Nah, selanjutnya yaitu ada setengah dikali sisi atas dikali tinggi, dalam kurung ya, ini dikasih kurung ya, ditambah setengah dikali sisi alas atau B dikali tinggi. Nah, jadi ada segitiga satu itu tadi jadi dari sisi atas dan sisi alas. Yang selanjutnya lanjut lagi, langsung disederhanakan ya, setengah dikali sisi atas A dikali tinggi ditambah setengah dikali sisi bawah itu apa lambangnya? B, betul, dikali tinggi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari rumus dari luas trapesium itu yaitu setengah dikali dalam kurung atas tambah alas dikali tinggi. Nah, jadi ini merupakan rumus dari luas trapesium. Coba sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, belum mengerti. Nah, ini mana yang belum mengerti Teh Febri? Oh, yang ini. Jadi ini tuh setengahnya kan ini setengahnya ya, karena ada dua pasang segitiga. Ini setengahnya. Kalau segini mah itu adalah 1. Ini kan setengah. Sisi atas. Nah, ini sisi atasnya dikali tingginya. Nah, ini setengah dikali sisi bawah kali tinggi. Nah, ini rumusnya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan mencontohkan ya ke dalam soal. Jadi kan kalau matematika itu biasanya lebih paham kalau langsung dicontohkan ke dalam soal. Nah, di sini Ibu angkanya yaitu
Ibu punya trapesium yang ininya 15 cm, yang bawahnya 25 cm dan tingginya 12 cm. Nah, contoh ya. Coba kita mengerjakan bareng-bareng. Tadi rumus dari trapesium itu luasnya gimana? Nah, betul sekali Teh Anissa Fadila, yaitu luas itu setengah dalam kurung dikali A tambah B dikali T. Nah, dikali T ya. Coba kita masukkan setengah dikali berapa? Mana ini Teh? Mana yang disebut dengan, sebelum kita masuk ke sini ya, kita kasih dulu. Mana yang disebut dengan sisi atas? Coba kelompok 2. Nah, betul sekali. Teh Korotolna ini yaitu 15. Tandanya apa? Nah, betul A. Yang sisi alasnya ada yang tahu? Coba sekarang kelompok 1. Nah, betul sekali Teh Julia, yaitu lambangnya B. Nah, 25. Nah, udah ini mau udah terlihat ya, ini adalah tinggi karena yang berdiri ya. Nah, berarti udah kelihatan mana A-nya. Nah, betul, A-nya adalah 15 ditambah B-nya berapa? Yaitu 25 dikali, coba sekarang kelompok 2. T-nya berapa? Sebutkan. Nah, betul sekali nih, T-nya adalah 12. Coba kita masukkan setengah. Sekarang 15 ditambah 25. 15 tambah 25 itu berapa? Anak-anak ada yang bisa menjawab? Betul sekali, DAC yaitu 40 dikali 12-nya turunkan ke sini ya. Nah, sekarang kita mengerjakan dulu. Berarti setengahnya masih diturunkan dikali 40 dikali 12. Ada yang bisa menjawab? Nah, betul sekali, itu hasilnya ada 480. Nah, sekarang 480 dibagi 2. Nah, sekarang 4, coba yang mudah. 4 dibagi 2 berapa? 2. 80 dibagi 2 4, berarti dikali 1. Jadi kalau ke sini itu dibagi, terus ke sini jadi dikali. Jadi hasilnya 240. Nah, jadi kesimpulannya luas dari trapesium yang ini adalah 240. Nah, coba siapa di sini ada yang belum paham, ada yang belum mengerti tentang luas dari trapesium sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Coba ada yang masih bingung, ada yang masih, Ibu itu dari mana ya? Dari mana kok di sini bisa 12, kok di sini bisa 40? Coba sebelum kita lanjut mendingan kita diulangi lagi kalau ada yang belum paham ya. Coba kelompok 1 paham atau tidak? Oh, bagus, paham. Kelompok 2 paham? Paham. Nah, jadi yang selanjutnya kalau misalkan udah paham semuanya, kita lanjut ke materi kedua, yaitu ada luas bangun datar layang-layang. Ini udah ditulis belum? Oh, udah. Lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu luas bangun datar layang-layang. Nah, bangun datar layang-layang ini merupakan bangun datar segi 4 dengan 2 pasang sisi yang sama panjang. Coba Ibu akan menggambarkan gambar layang-layang ya. Sini. Nah, ini ada gambar layang-layang A, B, C, D, O. Nah, sini Ibu mempunyai layang-layang. Gambar layang-layang nih ya, agak menyong sedikit. Nah, di sini ada garis D sampai
itu disebut dengan D1 atau diagonal panjang. Nah, dari A ke C itu disebut dengan D2 atau diagonal pendek. Diagonal pendek. Jadi diagonal itu garis ya, anak-anak. Nah, jadi rumus dari luas menggunakan rel ini yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soalnya. Gimana Teh Lutfi? Oh, ini jadi diagonal 2 itu kenapa ini disebut dengan diagonal 2? Jadi kalau misalkan di sini ada 10 ya panjangnya. Nah, jadi kalau di sini mah jadi 10 tambah 10 kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu seperti Teh Lutfi. Gimana Dek Dewi? Udah paham belum? Udah bagus. Gimana Teh Anissa mau Pun? Paham belum? Paham. Oke, bagus. Kita lanjut ya ke contoh soal. Nah, Ibu hapus ya biar kalian bisa mengerti. Coba. Nah, Ibu di sini punya layang-layang. Dari sini ke sini itu luasnya 24 cm. Ini adalah 10 cm. Nah, coba ada yang bisa mengerjakan tidak? Coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Alida, luas dari layang-layang itu berapa? Nah, betul sekali, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Bagus, masih ingat ya? Setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, Ibu akan menanyakan dulu mana yang disebut dengan diagonal 1 atau diagonal panjang. Nah, betul sekali Teh Hera, itu 24 D1-nya. D2-nya mana ya? Mana ya D2-nya? Kan ini ini 10. Nah, 10 itu dari sini ke sini itu 10. Kalau dari sini ke sini berarti 10-nya dikali 2. Jadi 10 kali 2 yaitu jadi ke sini itu diagonal 2-nya berapa? Betul, 20. Nah, kita masukkan ke rumus ya, anak-anak. Itu setengah dikali diagonal 1 berapa? Bagus, betul, 24. Diagonal 2-nya berapa? Bagus sekali, 20. Nah, sekarang tengahnya turunkan. Kali 24 dikali 20. Ada yang bisa jawab belum? Ada yang bisa jawab? Anak-anak, ada yang bisa jawab? Nah, bagus. Ya, betul, Dek Alif. Itu 480. Sekarang ini bagi 2. Itu 240 cm. Jadi luas layang-layang ABCD yaitu 240 cm. Coba sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum mengerti, atau Ibu ulang lagi, aku belum mengerti di bagian mana kayak gitu. Nah, coba dilihat ya, ada nggak yang belum mengerti? Nah, oke, bagus sekali ya. Coba sekarang Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk mencatat. Ini udah catat belum? Coba catat dulu ya. Coba dilihat, dicatat dulu. Coba
Oh, dicatat dulu so. Boleh. Udah, mencatatnya udah? Nah, bagus, udah. Nah, kita sekarang Ibu hapus ya. Kita di sini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembaran untuk dikerjakan bareng-bareng ya. Nah, Ibu berikan ke kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Coba kerjakan secara berdiskusi. Nanti kalau misalkan sudah, kita kerjakan bareng-bareng ya di papan tulis. Oh, bagus. Coba kelompok 1 ya. Siap, kelompok 1 bisa? Udah, tentang apa? Tentang trapesium. Kelompok 2 tentang apa? Tentang layang-layang. Nah, sekarang coba kita kerjakan ya. Di sini bareng-bareng. Kita bahas tentang trapesium dulu ya, anak-anak. Coba kita di sini akan bahas tentang trapesium. Soal dari trapesium ya. Ini ada gambar trapesium. Kecil aja biar muat. Nah, coba yang kelompok 1, sisi atasnya berapa? Coba bacakan. Oh, sisi atasnya 10. 10 cm. Nah, yang bawahnya berapa? Kelompok 1. 30. Oh, siap. 30 cm. Kalau sisi atas itu dilambangkan dengan huruf apa? Bagus. A. Kalau sisi bawah? Nah, benar. B. Sekarang tingginya. Tingginya berapa? Kelompok 1. Oh, tingginya 20. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Luas trapesium itu dengan rumusnya, itu setengah kali 60 alas tambah B kali E. Setengah kali A-nya berapa tadi? A-nya 10 tambah B-nya berapa kelompok 1? 30. Betul. Tingginya berapa kelompok 2? Bagus. Kali 20. Sekarang gimana lagi ini kelompok 1 habis ini? Coba kasih tahu temannya. Yaitu setengahnya turunkan. Betul. Kali 10 ditambah 30 berapa ya? Bagus. 40 dikali 20. Yaitu setengah dikali 40 kali 20 berapa ya? 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. 8 tambah 0 nya 2 jadi 800. Betul. Jadi kelompok 2 800 dibagi 2 berapa? Gampang ya. Kalau misalkan kita membagi bilangan yang banyak ini, tinggal lihat aja depannya. 8 bagi 2 berapa? Bagus. 4 ya. Bagus. Kali 4 Julia 4. Nah, tambah 0 jadi 400. Betul nggak? Oh iya, belum dikalikan. 800 dibagi 2 dikali 1 hasilnya 400 cm. Berarti luas dari trapesium adalah 400 cm. Betul. Nah, yang kedua membahas tentang apa? Layang-layang. Kita menggambar layang-layang ya di sini ya. Nah, layang-layangnya itu adalah E, F, G, H, O. Nah, sekarang diagonal satunya berapa ya? Diagonal satunya berapa kelompok 2? Ya, jadi ini tuh berapa? 30 cm. Diagonal 2-nya berapa? Dari sini ke sini nih. Nah, ke sini berapa?
30 cm. Nah, kita masukkan tadi rumus dari luas layang-layang itu adalah L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini gimana? Kelompok 2. Nah, betul, Alif. Setengah dikali diagonal satunya berapa bareng-bareng? 30 dikali diagonal 2-nya berapa? 20. Nah, sekarang habis gini gimana? Langkah selanjutnya itu setengah dikali 30 dikali 20 berapa? 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 berapa coba? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Demani. Itu 3 kali 2 itu 6. 6 ya. Tambah 2 nolnya. Di 600. Nah, di sini gimana lagi? 2. Betul, dibagikan 2 dan dikalikan 1. 600 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 berapa? 3. 6 kali berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 6? 3 dikali 1 itu 3 ya. 3 tambah ini nolnya 2 cm. Nah, jadi luas layang-layang EFGH yaitu 300 cm. Betul. Nah, sampai sini, sampai materi latihan soal ini. Apakah ada yang belum mengerti? Atau misalkan boleh sekarang ditulis dulu ya. Ini dari kelompok 1 dan ini dari kelompok 2. Semuanya betul mendapatkan bintang. Tulis dulu ya. Tulis dulu untuk catatan biar tidak lupa. Jadi kesimpulan dari materi luas bangun datar trapesium dan luas bangun datar layang-layang ini adalah trapesium merupakan salah satu bentuk bangun datar segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar saling berhadapan. Ini maksudnya ya. Nah, setiap trapesium ini dibagi menjadi 2 segitiga, yaitu ada segitiga 1 dan segitiga 2. Bagus. Nah, rumus dari luas trapesium ini yaitu setengah dikali sisi atas ditambah sisi alas dikali tinggi. Nah, yang kedua ada luas dari bangun datar layang-layang, yaitu ada bangun datar layang-layang merupakan segi 4 dengan 2 panjang sisi yang sama panjang. Sisinya sama ini sama ini sama gitu. Nah, terus luas dari layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu adalah diagonal panjang. Ini ya, dari H ke F. Diagonal 2 itu diagonal pendek, yaitu dari E ke G gitu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, nah Ibu akan menyampaikan dulu ya materi yang akan kita bahas pada minggu depan, yaitu tentang KPK dan MPB. Nah, anak-anak dianjurkan untuk mempelajari materi KPK dan MPB untuk persiapan pembelajaran pada minggu depan. Nah, dicukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Coba siapa di sini ada yang mau memimpin doa? Ya, bagus ya, siap, coba pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.